Musa atau Yakub. Video ini merupakan kelanjutan dari series tentang cerita Alkitab vs Quran. Tentunya Anda semua sudah menonton video yang berjudul cerita Alkitab vs Quran, Siapakah Talut? Dalam video tersebut dibuktikan bagaimana Quran sebenarnya hanyalah karangan manusia belaka, yang mana sang pengarang mencampur adukan kejadian antara Saul dan Gideon. Dan dalam video ini saya akan membuktikan lagi bagaimana sang pengarang Quran yang lagi-lagi mencampur adukan cerita tentang Musa dan Yakub dalam mencari istri. Baik Musa ataupun Yakub, keduanya melarikan diri dari rumah mereka. Musa melarikan diri ke padang gurun karena telah membunuh orang Mesir, sedangkan Yakub melarikan diri dari kejaran Esau karena telah mengambil hak kesulungan. Dalam pelariannya, kedua orang tersebut bertemu dengan wanita muda yang menggembalai kambing dan perlu pertolongan mengambil air dari sumur. Kemiripan cerita inilah yang membuat pengarang Quran membuat kekeliruan seperti yang terjadi dalam kisah sebelumnya. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat kisah Musa yang diambil dari kitab Keluaran 2 ayat 15-22. 15 Ketika Fir'aun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Fir'aun dan tiba di tanah Midian, lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. 16 Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka, lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Reuel, ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala, bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Reuel Zipora, anaknya, kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gersem, sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Sedangkan kisah Musa dalam Quran dapat dilihat pada surah 28 ayat 23-28, di mana tidak dijelaskan sama sekali siapa nama istri dari Musa. Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Midian, ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan ternaknya, dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu 2 orang wanita yang sedang menghamba ternaknya. Musa berkata, "Apakah maksudmu dengan berbuat begitu?" Kedua wanita itu menjawab, "Kami tidak dapat meminumkan ternak kami, sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan ternaknya, sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya." Maka Musa memberi minum ternak itu untuk menolong keduanya, kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan kemalu-maluan. Ia berkata, "Sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberikan balasan terhadap kebaikanmu memberi minum ternak kami." Maka tatkala Musa mendatangi bapaknya, Syuaib, dan menceritakan kepadanya cerita mengenai dirinya, Syuaib berkata, "Janganlah kamu takut. Kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim itu."
Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Ya Bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita, ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Berkatalah dia, Syuaib, "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini atas dasar bahwa kamu bekerja denganku 8 tahun dan jika kamu cukupkan 10 tahun. Maka itu adalah suatu kebaikan dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik." Dia, Musa, berkata, "Itulah perjanjian antara aku dan kamu. Mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku lagi. Dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan." Kisah-kisah tersebut di atas jelas mengacu pada kejadian yang sama, tapi banyak terdapat perbedaan di antara keduanya. Dua aspek yang paling menonjol. Dalam kitab Keluaran, Musa bertemu 7 wanita dekat sumur, semuanya anak dari satu orang. Dalam Quran dikatakan dengan jelas bahwa ada 2 wanita, juga anak dari orang yang sama. Dalam kedua kisah itu, sang ayah sama-sama menawarkan Musa salah seorang anaknya untuk dinikahi. Tapi, di Quran, sang ayah meminta pembayaran untuk menikahi sang anak. Syaratnya adalah Musa harus bekerja baginya selama 8 atau 10 tahun. Perhatikan, bahwa ada 2 bentuk syarat yang diajukan yang berbeda angka tahunnya. Dalam Quran ada 2 wanita dan 2 syarat, berbeda dengan kisah dalam Alkitab. Dari mana keanehan ini berasal? Mungkinkah dari Alkitab? Mari kita lihat sekarang bagaimana kisah Yakub yang melarikan diri dan bertemu dengan istrinya, Rahel, yang diambil dari kitab Kejadian 29 ayat 1-30. Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang, dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya, sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Adapun batu penutup sumur itu besar. Dan apabila segala kumpulan kambing domba itu digiring berkumpul ke sana, maka gembala-gembala menggulingkan batu itu dari mulut sumur, lalu kambing domba itu diberi minum. Kemudian dikembalikanlah batu itu lagi ke mulut sumur itu. Bertanyalah Yakub kepada mereka, "Saudara-saudara, dari manakah kamu ini?" Jawab mereka, "Kami ini dari Haran." Lagi katanya kepada mereka, "Kenalkah kamu Laban, cucu Nahor?" Jawab mereka, "Kami kenal." Selanjutnya katanya kepada mereka, "Selamatkah ia?" Jawab mereka, "Selamat." Tetapi lihat, itu datang anaknya perempuan, Rahel, dengan kambing dombanya. Lalu kata Yakub, "Hari masih siang, belum waktunya untuk mengumpulkan ternak, berilah minum kambing dombamu itu, kemudian pergilah menggembalakannya lagi." Tetapi jawab mereka, "Kami tidak dapat melakukan itu selama segala kumpulan binatang itu belum berkumpul, barulah batu itu digulingkan dari mulut sumur dan kami memberi minum kambing domba kami." Selagi ia berkata-kata dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban saudara ibunya, serta kambing domba Laban, ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur, dan memberi minum kambing domba itu.
Kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, "Sesungguhnya engkau sedarah sedaging dengan aku." Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu." Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baiklah Yakub berikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu, tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja, karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu, dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea, anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Zilpa, budaknya perempuan, kepada Lea, anaknya itu, menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi." Maka Yakub berbuat demikian, ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu, menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan Bilha, budaknya perempuan, kepada Rahel, anaknya itu, menjadi budaknya. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Inilah kisah dari 2 anak perempuan, Lea dan Rahel, dan Yakub bekerja untuk memenuhi 2 syarat bagi wanita yang dia cintai, bekerja untuk 7 tahun lagi dan memenuhi 7 hari perkawinan dengan Lea. Jika bukti di atas masih belum cukup meyakinkan Anda tentang bagaimana pengarang Quran mencampur adukan kisah Musa dan Yakub, mari kita lihat bukti selanjutnya. Surah 28 ayat 29. Maka tatkala Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan dan dia berangkat dengan keluarganya, dilihat nyala api di lereng gunung. Ia berkata kepada keluarganya, "Tunggulah di sini, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu dari tempat api itu, atau membawa sesuluh api agar kamu dapat menghangatkan badan."
Dari cerita di atas jelas bahwa setelah Musa menyelesaikan waktu yang ditentukan sebagai bayaran atau syarat untuk menikahi istrinya, dia meninggalkan mertuanya dan berangkat dengan keluarganya. Namun menurut Alkitab, Musa tidak bepergian dengan keluarganya tapi sibuk mengerjakan tugas-tugas keseharian menggembala ternak ketika dia menemukan semak yang terbakar. Dari cerita di atas jelas bahwa setelah Musa menyelesaikan waktu yang ditentukan sebagai bayaran atau syarat untuk menikahi istrinya, dia meninggalkan mertuanya dan berangkat dengan keluarganya. Namun menurut Alkitab, Musa tidak bepergian dengan keluarganya tapi sibuk mengerjakan tugas-tugas keseharian menggembala ternak ketika dia menemukan semak yang terbakar. Keluaran 3 ayat 1-3. Adapun Musa ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Lalu dari mana sang pengarang Quran mendapatkan ide bahwa Musa pergi bersama keluarganya setelah menyelesaikan waktu yang ditentukan sebagai syarat bayaran untuk menikahi istrinya? Cerita tentang berangkat pergi bersama keluarganya lagi-lagi berasal dari cerita Yakub dalam Alkitab. Hal ini dilakukan oleh Yakub dikarenakan beberapa hal. Di antaranya sesuai dengan perintah Tuhan. Kejadian 31 ayat 3. Dan Laban, sang mertua yang telah menipunya beberapa kali. Kejadian 31 ayat 41. Dari sini kita bisa melihat dengan jelas lagi suatu bukti bahwa Quran merupakan sebuah karangan manusia belaka yang tidak mengerti tentang Alkitab secara keseluruhan. Dan menurut cerita, Muhammad sempat hidup bersama dengan Warakah, seorang Nasrani selama 15 tahun. Namun sebelum Muhammad menguasai apa yang ada dalam Alkitab, Warakah keburu mati.